Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia karena rekam jejaknya begitu nyata. 4 nama bakal calon presiden untuk diputuskan dalam konvensi Partai Buruh di bulan Juni mendatang. 4 nama tersebut terdiri dari 2 nama yang memang sudah beredar digadang-gadang sebagai calon presiden gitu ya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sedangkan 2 nama bakal calon presiden alternatif yang direkomendasikan dalam rakernas tersebut adalah Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan juga jurnalis Najwa Shihab. Nama Ganjar itu diusulkan oleh Expo atau mungkin di kalangan partai di tingkat DPD gitu ya, dari 15 provinsi di Partai Buruh. Dan Anies diusulkan oleh Expo dari 6 provinsi dari total 38 perwakilan provinsi yang hadir dalam rakernas. Sedangkan nama Said diusulkan oleh Expo dari 14 provinsi dan Najwa diusulkan oleh Expo dari 3 provinsi yang hadir di dalam rakernas. 2019 kami turun demo sampai sekarang Omnibus Law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah sehingga rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik gara-gara Anies Baswedan satu-satunya pada saat 2021, pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, beliau berani menentang kebijakan pusat, bahkan beliau sampai digugat oleh Apindo dan beliau menghadapi itu dengan senyum. Dan beliau bukan karena beliau apa? Karena beliau betul-betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang menggeruduk kantor Anies untuk menyampaikan dukungan serta mendesak Anies Baswedan untuk melakukan banding atas putusan PT UN, di mana PT UN membatalkan UMP DKI 2022 sebesar 4,6 juta dan dalam putusan tersebut UMP DKI Jakarta berubah menjadi 4,5 juta. Akibatnya para buruh yang memang merasa sudah digaji sesuai dengan Capbook yang dikeluarkan oleh Anies, yakni yang menyatakan bahwa UMP DKI 2022 terhitung sejak bulan Januari yakni 4,6 juta, merasa keberatan karena mereka sudah diberikan upah atau gaji sejak bulan Januari hingga bulan Juni sebesar 4,6 juta. Kemudian menariknya dari mobil orator, satu di antara orator mengatakan bahwa dirinya akan mendukung Anies Baswedan hingga menjadi presiden, asalkan Anies Baswedan terus memperjuangkan hak buruh, yakni satu di antaranya dengan mengajukan banding atas putusan PT UN tersebut. Jadi setelah nama-nama itu diumumkan untuk direkomendasikan dibawa ke konvensi, nanti rencananya para petinggi atau pimpinan dari Partai Buruh akan mendatangi satu persatu nama-nama tersebut untuk mengajukan kira-kira apakah mereka mau bersedia atau tidak gitu, diusung atau didukung oleh Partai Buruh untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Selain itu tadi juga saya Iqbal menegaskan tidak akan berkomunikasi dengan partai politik manapun ya, mengingat juga nama Anies Baswedan sudah dimajukan lebih dulu gitu ya, diusung lebih dulu oleh Nasdem sebagai capres, dan juga Ganjar Pranowo yang masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan gitu ya. Tadi Said Iqbal mengatakan Partai Buruh tidak akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Surya Paloh terkait itu. Ada nama Anies, buruh siap-siap umumkan capres pilihan. Dikutip dari CNBC Indonesia Jakarta, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan calon presiden pilihan Partai Buruh pada sekitar akhir September atau awal Oktober 2023 nanti. Meski dalam rakernas sebelumnya sudah memutuskan 4 nama capres pilihan, belum ada nama capres pilihan. Partai Buruh nanti akan mengumumkan sekitar bulan September atau Oktober karena ada mekanisme dalam pemilihan capres di Partai Buruh, kata Said Iqbal saat ditemui di Patung Kuda Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Meskipun di dalam rakernas sebelumnya, kata dia, telah diputuskan 4 nama capres pilihan,
yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Namun, keempat nama tersebut masih harus dibawa ke konvensi Partai Buruh pada bulan Agustus atau awal September. Itu melibatkan masyarakat umum, tapi kelas pekerja saja. Kita pakai kuesioner, kan kita punya anggota 10 juta. Pakai WhatsApp saja udah bisa, gak perlu pakai lembaga survei. Baru nanti hasilnya di rapat presidium. Mungkin di sekitar akhir September atau awal Oktober kira-kira, terangnya. Namun demikian, Said Iqbal menyebut tidak menutup kemungkinan juga nanti di dalam konvensi ada nama bakal calon presiden baca pres Prabowo Subianto. Maka nama kandidat capres pilihan Partai Buruh ada kemungkinan bertambah. Bisa lebih, bisa ada lagi yang baru. Bisa saja di konvensi muncul. Misal Pak Prabowo namanya tidak ada di Rakernas, di konvensi ada yang mengusulkan. Bisa saja, tutur dia. Dengan demikian juga, Said Iqbal menuturkan pihaknya ingin calon presiden alternatif seperti Najwa Shihab juga masuk ke dalam kandidat capres 2024. Namun untuk bisa seperti itu harus dengan cara presidensial threshold-nya 0%, bukan 20% seperti saat ini. Kalau nggak bisa ya kita ambil mekanisme adalah konvensi dan nanti terakhir adalah rapat presidium, pungkasnya. Meskipun di dalam Rakernas sebelumnya, kata dia, telah diputuskan 4 nama capres pilihan, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Namun, keempat nama tersebut masih harus dibawa ke konvensi Partai Buruh pada bulan Agustus atau awal September. Itu melibatkan masyarakat umum, tapi kelas pekerja saja. Kita pakai kuesioner, kan kita punya anggota 10 juta. Pakai WhatsApp saja udah bisa, gak perlu pakai lembaga survei. Baru nanti hasilnya di rapat presidium. Mungkin di sekitar akhir September atau awal Oktober kira-kira, terangnya. Namun demikian, Said Iqbal menyebut tidak menutup kemungkinan juga nanti di dalam konvensi ada nama bakal calon presiden baca pres Prabowo Subianto. Maka nama kandidat capres pilihan Partai Buruh ada kemungkinan bertambah. Bisa lebih, bisa ada lagi yang baru. Bisa saja Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan calon presiden pilihan Partai Buruh pada sekitar akhir September atau awal Oktober 2023 nanti. Meski dalam Rakernas sebelumnya sudah memutuskan 4 nama capres pilihan, belum ada nama capres pilihan. Partai Buruh nanti akan mengumumkan sekitar bulan September atau Oktober karena ada mekanisme dalam pemilihan capres di Partai Buruh, kata Said Iqbal saat ditemui di Patung Kuda Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Meskipun di dalam Rakernas sebelumnya, kata dia, telah diputuskan 4 nama capres pilihan, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.